Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita mulai ngaji lagi. Kali ini temanya tema sisipan. Harusnya bulan ini masih bulannya Yunani. Cuma ya capek ya kalau Yunani terus, saatnya pulang balik ke timur, mampir sebentar di Baghdad. Kita temui beliau Abu Nuwas, atau orang Indonesia lebih mudah mengucapkannya Abu Nawas. Kalau saya ngomong Abu Nawas, mungkin yang terbayang lucu-lucunya. Ya. Padahal sebenarnya tidak begitu. Ya, beliau memang termasuk orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang pinter. Kategorinya kategori ulama, bahkan ada yang bilang sufi. Tapi sebenarnya aslinya tidak begitu. Beliau ini lebih dikenal sebagai penyair, sastrawan. Beliau punya gaya khas dalam dunia kepenyairan. Jadi pertama-tama itu. Cuma beliau ini nanti hidupnya zaman Harun al-Rashid, dan ini terkenal sekali karena kisah-kisah tentang Abu Nuwas dan Harun al-Rashid ini masuk ke 1001 Malam. Jadi justru terkenalnya dari situ, dikenal masyarakat dari situ. Cuma karena 1001 Malam ini buku cerita, orang kenalnya terus cerita-cerita lucunya. Padahal sebenarnya bagi yang meneliti Abu Nuwas, ini tokoh ini sangat kontroversial. Jadi tokoh ini dikenal tukang minum, kemudian main perempuan. Bahkan tidak cuma perempuan, kabarnya cowok cewek ya oke. Kamu tidak usah kaget, orangnya memang seperti itu. Dan beberapa kali keluar masuk penjara ya karena ulahnya. Meskipun ya dia memang cerdik, pinter, ilmu agamanya juga dalam. Tapi dia punya kekecewaan tertentu dalam hidupnya, punya hasrat, punya gairah tertentu yang hidupnya jadi kontroversial. Ada yang benci, ada yang suka, ada yang memuji, ada yang macam-macam. Pokoknya ini tokoh ini gado-gado. Tapi untuk dunia sastra pengaruhnya luar biasa. Meskipun nanti di akhir hidupnya dia juga mengalami pertobatan yang juga luar biasa. Sampai syairnya kamu hafalkan sampai hari ini. Oke. Itu gambarnya Abu Nuwas, yang gambar Khalil Gibran tahun 1916. Jadi di antara yang disukai penyair oleh Gibran itu Abu Nuwas. Kalau dia sendiri sih hidupnya sekitar tahun 750 nanti meninggalnya 841. Abu Nuwas ini gelar. Nuwas itu artinya rambut yang ikal.
Jadi dia dikenal rambutnya ikal sampai sebahu. Ini saya bawakan food patungnya. Patung ini ada di Baghdad. Nama aslinya Abul Hasan bin Hani Al-Hakami. Jadi Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Patungnya kan juga unik, dia megang cangkir. Itu mesti arahnya untuk minum-minum. Ya, jadi karena memang pokoknya hobinya minum. Sebelum tobat itu pokoknya favoritnya minum. Makanya nanti puisinya itu bikin genre khusus yang dikenal sebagai khomriyat. Jadi coba cariin yang belajar sastra, nanti ada genre puisi yang dikenal khomriyat. Itu pelopornya Abu Nuwas ini. Jadi puisi-puisi tentang Homer. Oke, jadi tidak harus dibayangkan lucu-lucu ya. Mungkin kamu tadi bayangin Abu Nuwas isinya ndagel dong, ndak ada malahan. Jadi isinya ada momen-momen serius memang dalam hidupnya yang dia tanggapi secara lucu. Misalnya ada cerita dia pernah pura-pura gila karena ndak mau ditunjuk jadi hakim atau qadhi. Dia ini pinter syariah. Ayahnya ini tentara zaman Marwan. Jadi ayahnya meninggal, maunya Harun al-Rasyid nanti yang meneruskan posisi ayahnya, dan rencananya mau diangkat jadi hakim itu si Abu Nuwas ini. Tapi biar nggak diangkat, jadi begitu ayahnya meninggal banyak orang layat, dia acting kayak orang gila. Jadi naik gedebok pisang itu dinaiki sambil nyanyi-nyanyi. Orang-orang merasa wah ini ditinggal mati bapaknya gila ini. Jadi terus Harun al-Rasyid merasa ini kalau orang kayak gini diangkat jadi hakim bisa kacau ini. Terus kata penasehatnya, ditunggu aja raja, mungkin dia lagi shock bapaknya meninggal, ya 10 hari lah. Akhirnya terpaksa acting jadi orang gila 10 hari. Ya, biar tidak jadi hakim. Ya, karena dia hidupnya ingin enjoy, ingin senang-senang meskipun nanti ada maknanya. Oke, ya dia suka bikin kontroversi memang. Dalam hidupnya pokoknya suka gaduh, suka rame-rame. Tapi dalam konotasi dia sebenarnya sering bikin satir, nyindir masyarakat, nyindir orang-orang yang munafik, orang-orang yang hipokrit. Nanti kita lihat di mana hipokritnya yang disindir oleh seorang Abu Nuwas. Sehingga nanti orang mencitrakan dia sebagai orang yang cerdik, orang yang pinter, orang yang lucu. Tapi ini sebenarnya isinya memang dia satir-satir. Karena kecerdikannya, raja-raja ini susah nangkep dia. Mau nyiksa dia juga susah. Karena kalau dipikir-pikir ya tidak salah dia. Itu karena kecerdikannya. Nanti beliau sempat diasingkan ke Mesir zaman Harun al-Rasyid. Begitu Harun al-Rasyid meninggal, dia balik lagi ke Baghdad. Saat sultannya saat itu putranya Harun al-Rasyid dan muridnya Abu Nuwas, Al-Amin. Kalau Al-Amin agak bebas. Banyak syair-syairnya Abu Nuwas nanti diproduksi era Al-Amin ini. Tapi Abu Nuwas tidak cocok sama adiknya Al-Amin, Al-Ma'mun. Oke. Dan ya hidupnya keluar masuk penjara. Nanti meninggal, ada yang bilang meninggal di penjara, ada yang bilang meninggal dipukuli orang karena dia salah satu puisinya nyindir salah satu bani, salah satu suku, sehingga dia dipukuli orang terus sakit terus meninggal. Oke, tapi yang jelas beliau hidup ya sekitar 57 sampai 58 tahun, tapi karyanya luar biasa. Dikenang orang karena puisi-puisinya dan terakhir karena pertobatannya. Nah ini sebenarnya malam ini kita belajar bagaimana orang yang sangat pinter tapi kemudian kecewa dengan lingkungannya sehingga kemudian jadi sangat cuek, ingin senang-senang saja tapi akhirnya terus tobat.
Itulah seorang Abu Nuwas. Oke. Ini saya koleksi dulu komentar-komentar dari tokoh-tokoh biar kita kenal siapa Abu Nuwas. Sudah banyak buku, banyak kitab yang ditulis tentang Abu Nuwas. Malam ini saya banyak membawa dari diwannya, Diwan Abu Nuwas. Itu yang banyak diteliti baik di timur maupun di barat, selain buku yang lain. Itu beberapa komentar tentang Abu Nuwas. Yang pertama dari Abdurrahman Sidki. Katanya Abdurrahman Sidki, Abu Nuwas itu orang yang tolibul ladzat, orang yang pokoknya nyari nikmat, nyari seneng. Cuma katanya Abdurrahman Sidki, kelezatan yang dimaksud bukan kelezatan duniawi, tapi kelezatan intelek. Maksudnya apa? Dia suka kelezatan intelek. Yang dia lakukan sebagian besar adalah berpikir dan mengkritik masyarakatnya. Jadi Abu Nuwas ini perilakunya adalah perilaku kritis terhadap masyarakatnya. Jadi Abu Nuwas sering nyindir masyarakat itu suka munafik, suka hipokrit. Kalau seneng tidak mau bilang seneng karena jaim. Kalau suka enak itu tidak mau bilang enak karena khawatir dengan keenakan itu derajat sosialnya turun. Itu yang sering dikritik oleh Abu Nuwas. Kita kan sering gitu, hidup ini dengan gaya jaim. Jaim itu kan salah satu bentuk malu-malu, tidak mau mengekspresikan kebahagiaan, kesenangan. Nonton apa padahal seneng, tapi kalau ditanya suka enggak itu tontonan itu membuat kita lupa akhirat. Nah, kita suka gitu. Padahal ya seneng. Itu dikritik oleh Abu Nuwas. Jadi masyarakatku, masyarakatnya Abu Nuwas itu, bagi Abu Nuwas banyak yang hipokrit, munafik. Enak tapi nggak ngaku, seneng tapi nggak ngaku. Oke. Kalau ditanya, kan banyak orang ditanya misalnya, suka enggak ini? Enggak, saya enggak suka karena agama melarang. Nah, itu kan bagi kalimat ini kalau konotasinya seolah-olah dia enggak. Padahal lebih jujur kalau versinya Abu Nuwas bilang aja saya suka, tapi sayangnya dilarang oleh agama. Nah, itu lebih jujur daripada enggak, saya kayak gitu-gitu jauh, saya itu bersih, saya itu enggak. Oke, mending jujur loh. Nah, masyarakat yang hipokrit, katanya Abu Nuwas. Itu komentarnya Abdurrahman Sidki. Ada komentarnya Saiki Daif. Saiki Daif ini bilang bahwa sebenarnya segala kontroversi tentang Abu Nuwas itu karena krisis pribadinya. Dari mana krisis pribadi ini muncul? Karena melihat agamanya dan masyarakatnya cenderung fokus ke materi, materialistik. Dan itu ditertawakan oleh Abu Nuwas. Dan dia menertawakan mereka tidak dengan cara mencaci maki, tapi dengan cara gayanya sendiri. Termasuk mabuk-mabukan tadi, termasuk segala kemaksiatan yang dia lakukan di masa muda. Itu karena dia merasa sebel luar biasa dengan masyarakatnya. Mungkin di kalangan kalian adalah yang muda-muda itu kan yang sebelnya luar biasa lihat situasi hari ini. Nah itu kalau Abu Nuwas terus lahirnya jadi minum-minum, hura-hura, pokoknya asik aja tiap hari, maunya begitu. Itu lahir karena kekecewaan-kekecewaan. Katanya Saiki Daif itu karena akumulasi krisis pribadi. Oke, ya sebenarnya kita semua bertanggung jawab agar orang-orang semacam ini tidak lahir karena eman-eman. Abu Nuwas ini kabarnya juga hafal Al-Quran, ilmu agamanya dalam. Kalau katanya Abbas Mahmud Aqad, Abu Nuwas ini agak narsis. Jadi cinta diri yang berlebihan.
Nah, itu makanya di banyak cerita seolah-olah Abu Nawas ini tidak bisa kalah. Kalau ada apapun dia selalu menang karena dia memang pinter. Jadi sakarepe dhewe ditanya dalil apa saja dia bisa jawab. Bahayanya orang pinter yang kayak gini kan semacam itu. Jadi keliru tapi punya dalil. Oh, itu tidak sembarangan. Jadi kadang-kadang ilmu itu bisa jadi musibah semacam ini. Jadi semakin kita pinter, akhirnya kita juga pinter menjustifikasi kesalahan. Sudah jelas-jelas salah, kita punya argumen terhadap kesalahan itu. Nah, itu penyakit. Sama katanya Abbas Mahmud Akkad tentang Abu Nawas ini narsis. Cuma karena dia pinter, dengan kepinterannya dia bisa membungkus segala cacat, segala kurangnya. Nanti di belakang dia malah mengkritik. Ketika dikritik orang kok mabuk terus, dia nanti pakai ayat. Nanti kita lihat. Ya. Jadi ketika dikritik orang dia bisa pakai ayat. Oke. Jadi itu komentarnya para ulama. Ada juga ini kalimatnya Ibnu Mu'taz dalam Tabaqatus Syu'ara. Katanya Ibnu Mu'taz, sebenarnya Abu Nawas itu seorang faqih yang pinter agama, berpikirnya terbuka, ilmunya banyak, hafalannya kuat, bahkan ilmu Al-Qur'annya dalam. Dia mengetahui nasih mansukh, mengetahui muhkam mutasyabih. Aslinya itu dia. Cuma ya kalah oleh nafsunya. Jadi orang itu ada ilmunya, ada nafsunya. Siapa yang menang, yang kalah akan mengabdi. Kalau yang menang ilmunya, ya nafsunya akan mendukung ilmu. Tapi kalau yang kalah nafsunya, yang menang nafsunya, ya ilmumu akan jadi pendukung nafsu. Jadi katanya Ibnu Mu'taz, Abu Nawas termasuk Abu Nawas babak pertama sebelum tobat itu orang yang kalah oleh nafsunya. Sehingga ilmunya akhirnya menjustifikasi dipakai untuk membenarkan nafsunya. Sama kayak kalian pacaran terus pakai dalil waja'alnakum su'ubaw wa qabaila lita'arofu. Ah, itu dalilnya kan muncul belakangan, pacarannya duluan. Itu hanya menjustifikasi. Nanti kalian melakukan apa biar kelihatan syar'i, terus kamu tambahi dalil. Padahal itu mungkin keliru. Dalilnya arahnya tidak ke situ, tapi kamu pakai ke situ. Nanti kan ada kasus, kapan itu saya baca, ada seorang suami yang memukuli istrinya. Dan dia pakai dalil, karena ada ayat yang memang kalau diterjemahkan letterlek apa adanya, suami itu bisa memukuli istri. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madoji wadribuhunna, surat An-Nisa itu kan. Jadi suami bisa memukuli istri dengan dasar Al-Quran. Ini nafsu sebenarnya kan ingin mukulnya duluan. Jadi terus baru nyari justifikasi belakangan. Nah, itu yang terjadi dengan Abu Nawas bagian awal nanti semacam itu. Meskipun Abu Nawas sendiri kalau ditanya, katanya Abu Nawas, demi Allah aku ini masih Islam. Asli masih Islam ya syariat ya. Cuma mabuk menghendakiku sehingga aku menerima beberapa kemuliaan, katanya Abu Nawas. Bukan aku yang ingin mabuk, tapi mabuklah yang ingin aku. Ya. Oke, jadi pinter ya ngomong ya. Jadi, aku ini Islam, jangan khawatir. Hanya saja kalah oleh mabuk, karena bukan aku yang datang ke mabuk, mabuknya yang datang padaku. Jadi kerjaannya tiap malam, kalau bahasa hari ini Abu Nawas ini dugem, seneng-seneng. Nah, jadi kalau nyari tokoh besar yang suka dugem antara lain Abu Nawas. Oke, kenapa sih lahir sosok seperti itu? Ada yang menganalisis
situasi saat itu. Ini kan puncak-puncaknya kejayaan Abbasiyah. Masyarakat sedang jaya-jayanya. Banyak orang kaya mendadak, sukses mendadak, terus lupa diri. Sebaliknya, ada juga yang sangat benci dengan kekayaan dan kemewahan dan lupa diri itu, terus menarik diri. Jadi ada yang ekstrim lupa diri, ada yang melarikan diri dari dunia. Ada ulama-ulama tertentu yang merasa bahwa dunia sudah rusak, dunia sudah kacau, maka dia menarik diri, menganggap dunia itu hina dan rendah. Sementara sebagian masyarakat yang lain yang dikejar kemewahan, kekayaan. Kondisi semacam ini, kalau versinya Abu Nuwas ini memuakkan. Dua-duanya tidak original. Abu Nuwas ini mirip kayak Nietzsche yang bahwa orang itu hidup hari ini versi dirinya sendiri. Kalau ingin seneng ya seneng aja. Kalau ingin apa ya lakukan aja. Tidak usah dibelenggu oleh apapun. Itu situasi yang mengawali sosok lahirnya Abu Nuwas masa muda. Meskipun dia ilmu agamanya dalam, tapi kemudian dia jatuh pada kesimpulan bahwa masyarakat ini sakit dan mungkin tidak bisa sembuh. Karena itu ngapain capek-capek, aku juga harus seneng-seneng. Sudahlah, kita nikmati hidup hari ini dan sekarang. Makanya nanti ciri-ciri syairnya Abu Nuwas ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama khomer, senang-senang, mabuk. Beberapa syairnya sangat erotis, makanya saya nggak akan bawa yang itu ke sini, nanti kena sensor. Ya, beberapa sangat erotis kesannya. Ya, nanti rekamannya ada suara tut gitu, karena tidak boleh diucapkan. Terus satir. Satir itu seolah-olah memuji, tapi sebenarnya dia melecehkan atau merendahkan, atau sebaliknya seolah-olah merendahkan tapi sejatinya meninggikan. Itu gaya satir. Seolah-olah dia memuji-muji mabuk, tapi sebenarnya pujian ini untuk nyindir masyarakat yang tidak mabuk. Karena biasanya masyarakat itu kan cenderung mencaci maki orang mabuk. Nah, terus dia malah muji orang mabuk. Itu semacam satir, nyindir masyarakat. Masyarakat yang hipokrit. Kemudian satir dan sindiran pada kesalehan formal. Jadi ini juga bagi Abu Nuwas tidak original, tidak otentik. Orang beragama hanya mengambil formalitasnya. Jangan-jangan hanya casingnya, isinya sama saja antara yang mabuk dan yang tidak mabuk. Nah, itu sindiran dari Abu Nuwas. Kemudian yang keempat, pentingnya menikmati hidup. Hidup sekali mbok ya yang seneng. Hidup sekali kok isinya marah-marah, tawuran, gegeran, saling caci maki, saling berapa sih panjangnya hidup kita? Nah, itu banyak puisi-puisinya Abu Nuwas yang konotasinya ke sana. Mbok yo ndak usah sumpek-sumpek. Wong hidup kita ini tidak terlalu panjang, kita nikmati saja hari ini. Tidak harus khawatir tentang masa depan atau menyesal tentang masa lalu. Hidup kita hari ini. Nah, itu pentingnya menikmati hidup. Dan yang terakhir, ini yang banyak dikutip adalah kesadarannya di babak terakhir kehidupannya tentang pertobatan, kesedihan, penyesalan terhadap yang dia lakukan di awal. Cuma ya kita tidak akan langsung jujuk tobatnya, kita selusuri pelan-pelan dari mulai mabuknya. Seperti apa sih kondisi dia waktu mabuk? Oke.
Ini saya kutip lagi. Dia gelarnya adalah pelopor penyair Homer. Makanya puisinya dikenal sebagai Homeriat. Katanya Toha Hussein, kenapa sih kok Abu Nuwas yang disebut pemuka penyair Homer, padahal sebenarnya banyak sastrawan penyair yang cirinya Homer atau suka minum. Katanya Toha Hussein, karena Abu Nuwas ini minum ini tidak untuk iseng, tidak untuk mumpung aku sumpek tak minum, ini kan minum hanya sekali-sekali untuk selingan. Tapi waktu Abu Nuwas muda, minum itu sudah jalan hidupnya. Ya, jadi katanya Tausen, loh ini khas Abu Nuwas ini. Pokoknya tidak ada hari tanpa minum. Minum itu sudah jadi jalan hidup. Jadi dia bukan selingan, dia bukan tempelan. Kalau jalan hidup tidak bisa dipisah. Nanti bisa kamu kiaskan dengan rokok ya. Kalau sudah jalan hidup tidak bisa dipisah. Jadi karena memang eksistensimu sudah menyatu dengan, kalau Abu Nuwas dengan minumnya. Kalau tidak minum bukan Abu Nuwas itu. Sama kayak kamu, kalau nggak ngerokok bukan kamu berarti. Kalau kamu ya mesti ngerokok. Itu logikanya katanya Toha Hussein. Kenapa kok Abu Nuwas ini dianggap pelopor penyair Homer? Itu salah satu puisinya yang dari Diwan Abu Nuwas itu. Ingatlah, segarkan aku dengan Homer, dan katakan bahwa itu Homer. Ini kan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Kita kadang-kadang kalau melakukan yang tidak cocok atau tidak enak, kadang-kadang kan sembunyi-sembunyi. Padahal ya kita nikmati. Tapi kita tidak mau menampilkan. Tapi Abu Nuwas menyindir orang yang menikmati tapi sembunyi-sembunyi. Analoginya dengan Homer. Dan katakan bahwa Homer ya Homer, jangan kau segarkan aku dengan kerahasiaan, apabila mungkin dilakukan dengan transparan. Katanya Abu Nuwas, tak ada baiknya menutup-nutupi kelezatan dalam Homer. Itu kan dahsyat sekali. Dia ingin terang-terangan. Kamu pemabuk ya? Iya. Dia terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Kalau kamu tidak suka pemabuk, ya tidak usah dekat-dekat aku, kan gampangnya gitu. Dan bagiku mabuk itu enak, kan itu. Itu Abu Nuwas. Arak adalah kenikmatan, kesempurnaan. Dan dia nikmat bahkan saat hanya duduk bersama orang-orang yang duduk meminumnya. Jadi nongkrong aja bareng sesama peminum itu sudah nikmat. Itu Abu Nuwas. Bahkan ini kontroversi luar biasa, ini ceritanya Ibnu Mandzur. Satu ketika Abu Nuwas ini masih mabuk terus sholat. Imamnya membaca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Itu jawab Abu Nuwas. Terus dia jawab labbaik. Iya. Jadi kan itu, katakan wahai orang kafir itu, yo aku ngono. Iya. Itu nyindir kita luar biasa. Kita sekarang takut disebut kafir, takut. Abu Nuwas malah, yo aku kafir ngono. Jadi katakan wahai kuliah ayyuhal kafirun, dia malah jawab. Ya. Itu ya memang sedang mabuk, tapi sebenarnya cerita ini sindiran. Jadi kita semua itu biasanya kafir tidak ngaku. Kafir itu kan jenisnya banyak macam-macam. Dan Abu Nuwas ngasih contoh terang-terangan waktu sholat lagi. Iya, kuliah ayyuhal kafirun labbaik. Itu. Imamnya kaget mesti. Terus dia diinterogasi lama. Kalau hari ini itu sudah pelecehan, masuk penjara ini pasti. Tapi terus dilepaskan karena alasannya orang ini memang suka ndagel kok, pelawak dia ini.
Mungkin maksudnya ngelawak tapi waktunya ndak pas ya. Kesimpulannya gitu terus dilepaskan. Itu enaknya jadi pelawak kan gitu. Kamu kalau keliru tinggal ngomong, oh itu cuma guyon kok, itu ndak serius. Nah itu Abu Nuwas kan memang beliau ini terkenal aneh-aneh. Karena ada cerita satu ketika dia teriak-teriak, ini loh Abu Nawas, aku orang yang tidak suka kebenaran. Aku orang yang cinta fitnah. Dan aku orang yang lebih kaya dari Allah. Rame heboh orang satu kota. Dipanggil oleh Harun al-Rasyid kan, kamu itu stres apa mabuk? Kok kalimatmu kontroversial semua? Loh, yang saya ucapkan tidak ada yang salah Raja. Orang-orang aja tidak betah mendengarkan kelanjutannya. Jadi aku orang yang benci kebenaran karena neraka itu kebenaran. Kematian juga kebenaran. Jadi aku benci neraka, aku benci kematian. Aku cinta fitnah, kan ada ayatnya. Amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kecil kan ya fitnah. Jadi aku cinta fitnah itu maksudnya aku suka punya duit banyak, aku suka anak-anak. Lah tapi kok bisa kamu lebih kaya dari Allah? Loh saya punya anak, Allah enggak punya. Ya. Oke. Ya kan Allah kan lam yalid wa lam yulad. Iya. Jadi itu pinternya Abu Nawas kalau ngomong. Karena ada cerita juga dia suatu ketika bikin fatwa, barang siapa sholat dilarang rukuk dan sujud. Itu heboh lagi waktu dipanggil oleh Harun al-Rasyid. Kok ada kamu fatwa nyeleneh gitu, sholat kok dilarang rukuk dan sujud? Loh orang-orang kok enggak tanya sholat apa dulu? Ya, itu maksud saya kan untuk sholat jenazah. Ya mesti aja enggak pakai rukuk, enggak pakai sujud. Itu caranya Abu Nuwas untuk dekat sama raja, melakukan kritik tapi selamat. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini gayanya. Jadi kemabukannya, wadahnya memang mabuk, tapi sebenarnya ada rahasia kritik-kritik tertentu di situ ketika dia bikin kemabukan. Nah ini yang saya bilang tadi pakai dalil. Ini salah satu puisinya. Dia bilang, biarlah masjid-masjid itu dipenuhi oleh orang yang sholat. Kita minum khamr aja sepuasnya. Kenapa kok gitu? Tuhan pun tak pernah mengatakan neraka wil bagi pemabuk, tapi Tuhan justru berfirman neraka wil bagi orang yang sholat. Oh ya, kan ada fawailul lil musallin, tidak ada fawailul lil pemabuk. Jadi mabuk itu ini mesti diucapkan waktu mabuk. Tapi ada rahasia nasihatnya. Nasihatnya apa? Hati-hati pakai ayat. Kadang-kadang saya bilang tadi, kita sering menjustifikasi kesalahan-kesalahan kita dengan ayat, dengan cara meletakkan ayat tidak pada tempatnya. Ayatnya untuk apa, kita pakai untuk apa. Kalau bisa semacam itu, kita mending tidak usah sholat. Sholat malah masuk neraka. Malah ayat yang tegas bilang bahwa pemabuk masuk neraka tidak ada. Kalau celaan pada pemabuk beberapa ayat. Ini kan sindirannya Abu Nuwas pada orang yang pakai dalil. Dalil yang tidak sekedar pakai dalil, harus pas digunakan di ruang dan waktu dan kasus yang pas. Karena kalau tidak nanti kita melakukan apa, pakai dalil apa, padahal dalil itu tidak untuk itu. Oke, yuk kayak kamu misalnya dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitabu ya maksudnya Al-Qur'an. Jangan kok pegang bukumu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitabku ini, bukuku ini tidak diragukan lagi, itu ngawur.
Wong itu ayatnya untuk Al-Quran. Jadi hati-hati pakai ayat, pakai dalil. Setiap dalil ada ruang, waktu, dan konteksnya. Sama kayak sindirannya Abu Nuwas ini. Kita kan sering pakai fawailul lil musallin. Cuma kan itu nggak bisa dipotong. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sudah sholat tapi lalai. Sholat tapi lalai, jangan-jangan makomnya mirip pemabuk yang disebut oleh Abu Nuwas tadi. Oke, terus. Nah, ketika orang tanya Abu Nuwas, syairmu hampir semua isinya khomer-khomer aja. Maksudnya khomer itu minuman itu toh. Abu Nuwas bilang, siapa yang bilang? Makna khomer telah muncul tersamar, lalu ia hilang dalam ketidakpastian. Saat dicoba dijauhkan dari tatapan pelupuk mata, seketika itu terputus khayal tentangnya. Karena ingkar terhadap keyakinan, keraguan itu datang, sehingga akan kau lihat nyata selama tidak menggunakan mata kepala. Jadi ini menegaskan tadi bahwa syair-syair yang memprovokasi orang untuk mabuk dan macam-macam tadi, memaknainya tidak harus letterlock terus ayo minum minuman keras. Jadi simbolnya bisa macam-macam, wong itu samar kok. Homer itu kan simbol bagi kemabukan. Mabuk itu bisa macam-macam, kamu bisa mabuk dunia, kamu bisa mabuk harta, kamu banyak hal bisa membuatmu mabuk. Tidak cuma Homer, wong kamu naik bis ngadep belakang aja bisa mabuk. Ya, makanya maknanya samar, tidak tegas. Ya silahkan ditafsirkan sesuai situasimu masing-masing. Tapi memang konotasi Homernya sangat terasa. Dia sering dan banyak pakai kata-kata Homer. Makanya syair-syairnya disebut Homriyat. Nah, itu pinternya Abu Nuwas. Dia menciptakan genre sendiri dalam tradisi kepenyairan. Terus ada pelajaran dari situasi seorang Abu Nuwas ini yang bilang dari Ahmad Abdul Majid Al-Ghazali dalam Diwan Abu Nuwas, beliau editornya. Jadi Abu Nuwas ini memang sebelum tobat itu poros hidupnya adalah ingin senang-senang. Cuma ada rahasia di situ. Apa sih kesenangan itu? Kesenangan itu muncul kalau seseorang melakukan sesuatu secara total. Kalau versinya Abu Nuwas, aktivitas apapun, termasuk mabuk, itu harus dilakukan dengan mantap, kemauan keras, maka kalian akan puas. Kalau sudah puas, bahagia. Rahasianya sebenarnya di situ. Pelajarannya katanya Ahmad Abdul Majid Al-Ghazali. Jadi bahkan mabuk saja, kalau diseriusi sedemikiannya, ternyata bisa membahagiakan. Ya maksudnya, apalagi perbuatan-perbuatanmu yang baik, apalagi kamu belajar, apalagi kamu sekolah, apalagi kamu kuliah. Kalau kamu lakukan sepenuh hati dengan mantap, sungguh-sungguh, totalitas, akan kalian rasakan manfaatnya. Jangankan yang baik-baik, wong yo sekedar mabuk saja bisa membuat orang bahagia. Apalagi kebaikan-kebaikan. Nah, kunci nasihatnya di situ sebenarnya. Abu Nuwas ini seolah-olah sangat total dalam kemabukannya. Tapi pelajarannya bukan di mabuknya, tapi di totalnya. Jadi lakukan segala sesuatu dengan total. Jangan setengah-setengah. Kalau ingin berjuang, ya berjuanglah secara total. Ingin belajar, belajar secara total. Kalian mahasiswa ada tugas bikin makalah, bikin secara total. Biar tidak menyesal.
biar kamu puas. Jadi nasihatnya di situ, totalitas, bahkan dalam kemabuan. Oke, jadi babak pertama kenakalan Abu Nuwas dalam kemabuan sudah. Sekarang kenakalan versi kedua, cinta. Ya, kayak di antara hura-hura yang membahagiakan dalam hidup Abu Nuwas, ya dia cinta. Dia selain suka kemabukan juga suka lawan jenis. Itu salah satu contoh puisinya tentang cinta. Saya bilang tadi banyak puisi-puisinya yang erotis yang tidak saya bawa ke sini. Duhai mata yang mempesona, engkau redup selamanya. Tatapanmu menguak rahasia yang tersimpan di dada. Perhatikanlah diri kita. Engkau menutupiku meski engkau sendiri tanpa baju. Seakan takdir menyembunyikanku. Engkau membunuhku tanpa harapan untuk balas dendam. Seakan pembunuhan itu adalah persembahan kepada Tuhan. Oh, itu kan kalimat pernyataan cinta yang luar biasa. Pinternya seorang Abu Nuwas. Jadi kalau bikin puisi kayak gini ya terus dikasihkan lawan jenisnya ya mesti langsung kelepek-kelepek kan, dibilangin duhai mata yang mempesona. Itu kan siapa yang tidak suka diginiin. Dan ini memang keahliannya Abu Nuwas. Ada sangat banyak puisi-puisi ekspresi cinta kepada lawan jenis. Bahkan ini ada satu cerita Abu Nuwas ini terpaksa naik haji. Kenapa? Ya, terpaksa, memaksa dirinya naik haji. Kenapa? Karena dia jatuh cinta sama perempuan namanya Jinan. Dan Jinan ini memaksa dia, kalau kamu cinta padaku ya kamu harus haji. Nah, dia terus terpaksa naik haji. Kalau sekarang susah ya. Tapi ini bisa jadi modus. Kalau perempuan ingin nolak laki-laki bisa. Kalau kamu cinta padaku, kamu harus naik haji. Nah, itu nunggunya 20 tahun berarti. Ya, kamu bisa modus itu. Jadi kalau takut nolak bilang aja gitu. Oh, saya mau padamu tapi harus haji dulu. Oh, itu ngantrinya hampir 30 tahun sekarang. Jadi, nah kalau Abu Nuwas naik haji beneran ya, kalau zaman Abu Nuwas sih gampang. Apakah engkau tahu betapa umurku sia-sia oleh permintaannya? Sedang permintaan itu alangkah sulitnya. Karena dia males ibadah, wong dia senengane mabuk. Karena tak kudapatkan alasan untuk mendekatinya, terpaksa yang sulit itu kulakukan juga. Aku menunaikan ibadah haji. Dan kukatakan aku benar-benar telah haji. Duhai Jinan, akhirnya kemudahan menyatukan aku dengannya. Oh, itu jatuh cinta beneran ini berarti kan. Sampai rela naik haji padahal dia males. Ya, jadi cuma ya kalau sudah jatuh cinta apapun dilakukan. Makanya kukatakan aku benar-benar sudah haji loh ini. Oke, tapi toh ya sifatnya Abu Nuwas ya tetap putus nyambung. Ada juga yang saya potong itu. Kutulis di atas pipiku satu kalimat untuknya. Duhai beratnya saat berpisah. Ia menjawab dengan gerakan jemarinya. Kupahami pesanmu, namun untuk kita tiada lagi jalan bertemu. Oke, yo, pokoknya kalau puisi-puisi kayak gini lumayan lah ya. Kita bisa mending. Atau ini, aku puasa saat engkau marah dan
berbuka saat engkau bahagia, gembira. Oke, ayo. Oh, jadi kalau pasanganmu sedang marah kan itu alamat kamu harus tirakat itu. Tirakat itu kan tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia sedang marah. Hidupmu tidak tentram, makan tidak enak. Jadi aku puasa saat engkau marah. Tapi kalau sudah luluh, sudah tidak marah lagi, saatnya buka puasa. Dan aku berbuka saat engkau gembira. Jadi di luar kecerdikannya tadi, Abu Nuwas ini seorang yang sangat pintar bikin puisi, bikin syair. Tapi ya tetap, ini dalam konteks dia hura-hura sebenarnya. Ini babak awal kehidupannya. Ya sering dia dikejar-kejar tentara, dikejar-kejar laskar karena kesalahan-kesalahannya. Tapi lagi-lagi yang menyelamatkan kecerdikannya. Misalnya kalau ada cerita yang suatu ketika rumahnya digeledah. Jadi digeledah banyak barang pecah. Karena mungkin nyari-nyari jangan-jangan menyimpan sesuatu yang bisa membuat dia diseret ke penjara, mungkin begitu. Jadi, Abu Nuwas ini sangat marah, tersinggung karena rumahnya diacak-acak. Dia ingin balas dendam sama raja. Akhirnya satu ketika dia beli roti, rotinya dibiarin busuk sampai banyak lalatnya. Terus roti ini ditutup, dibawa ke depannya Harun al-Rasyid. Ini sudah misi balas dendam ini. Karena dia tersinggung rumahnya diacak-acak. Terus dia menghadap, wahai raja yang adil, saya menuntut keadilan. Katanya engkau raja yang adil berarti harus bisa memenuhi tuntutanku. Terus Harun al-Rasyid tanya, keadilan apa yang mau kamu tuntut? Siapa yang mau kamu tuntut? Siapa yang tidak adil padamu? Terus dia bilang, lalat. Saya punya roti ternyata didahului oleh lalat. Sehingga saya sekarang tidak bisa memakannya. Lalat ini sudah tidak adil pada saya. Ya Harun al-Rasyid ketawa aja. Oke lah. Lah terus maumu gimana? Tolong Baginda ngasih perintah bahwa saya punya hak untuk memukul lalat dimanapun dia ada. Akhirnya, ya wis tidak apa-apa. Untuk menghiburmu, sekarang kamu boleh kalau ada lalat kamu pukul saja. Itu Abu Nuwas sudah siap-siap bawa pentungan. Terus dibukalah roti itu, lalatnya nyebar kemana-mana. Ada nempel di kaca, nempel di mana, dia akhirnya istananya rajanya dikeprui semua sama Abu Nuwas. Itu caranya dia balas dendam pada raja. Oke, itu cerita-cerita kayak gini nanti banyak di Alfulailah Walailah, kisah 1001 malam. Meskipun nanti beberapa ulama mengkritik karena cerita itu fiktif, tapi ada beberapa nama yang harusnya tetap dimuliakan, tapi gara-gara cerita itu terus kesannya jadi. Nanti ada beberapa cerita yang kesannya, misalnya Harun al-Rasyid juga suka minum-minum. Nah, itu banyak ulama mengkritik Alfulailah Walailah. Karena di beberapa bagian nanti muncul tokoh Abu Nuwas. Karena ya memang ceritanya selalu banyak dengan Harun al-Rasyid. Saya tidak tahu kok jarang sama Al-Amin. Padahal banyak syair, banyak cerita yang beliau justru dekatnya sama Al-Amin. Bahkan tadi yang kelanjutannya mukul-mukul itu, rajanya juga terus pengen balas dendam. Tapi tetap kalah kalau sama Abu Nuwas. Jadi satu ketika rajanya ini ingin balas sama Abu Nuwas. Abu Nuwas diajak berburu. Di tengah jalan kok mendung, mau hujan. Nah, Abu Nuwas ini naik keledai yang tidak bisa cepat. Sementara raja sama pasukannya bisa naik keledai cepat.
Terus rajanya bilang, ini sebentar lagi hujan, pokoknya pedomannya kita berburu ini tidak boleh baju kita basah kehujanan. Jadi silahkan nyari tempat perlindungan sendiri-sendiri. Oh, begitu tiba-tiba hujan deras ya, kalau yang pakai kuda yang larinya cepat enak, raja dan pasukannya cepat bablas ke depan. Abu Nawas ini pelan-pelan. Tapi raja begitu nyampe di depan, nyari-nyari tempat perlindungan tidak ada, akhirnya tetap basah. Nah, pelan-pelan dari jauh tiba-tiba datang Abu Nuwas. Orang-orang heran, ini semua bajunya basah, dia yang pelan-pelan kok tidak basah. Harusnya kalau ikut keputusannya raja tadi, yang dihukum justru prajurit-prajuritnya yang banyak yang basah. Orang heran semua, loh Abu Nuwas kok bisa kamu tidak basah sama sekali? Iya, saya itu takut sama keputusannya raja, yang bajunya basah mau dihukum. Jadi yang lain sudah bablas ke depan, begitu hujan saya ya daripada capek-capek nyari perlindungan ya tak copot saja bajunya, tak lipat terus tak dudukin di atas keledai. Ya, jadi bajunya tetap kering, badannya basah tidak apa-apa kan, yang tidak boleh basah bajunya. Oke. Ya akhirnya dia selamat, tidak jadi disiksa oleh rajanya. Oke, itu cerita-cerita tentang Abu Nuwas masa muda. Dia suka hura-hura, suka mabuk, dan lain-lain. Sekarang babak baru kita masuk pertobatannya. Nah, kuncinya nanti di sini sebenarnya. Yang mulai banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari kisah hidup seorang Abu Nuwas. Ada versi-versi tentang mengapa kok Abu Nuwas tiba-tiba tobat. Yang pertama ada yang bilang karena di penjara. Ketika di penjara kemudian dia sadar hidupnya jadi tambah religius. Ada juga yang versi kebalikannya, versi kedua malah sebenarnya dia tidak pernah tobat. Ada yang bilang bahwa dia cuma acting aja biar keluar dari penjara. Jadi aslinya ya tetap kayak Abu Nawas yang lama. Ada yang bilang begitu. Tapi dari syair-syairnya belakangan kelihatannya ya dia benar-benar tobat. Ada versi lain, versi kedua. Jadi ada cerita satu ketika ini malam ganjil Ramadan, ya mungkin malam Lailatul Qadar. Nah, Abu Nawas masih tetap dengan aktivitas biasanya, mabuk. Jadi waktunya orang terawih, waktunya orang tadarusan, dia mabuk. Tiba-tiba didatangi orang ke depannya, langsung nuding wajahnya. Orang ini bilang, wahai Abu Hani, jika engkau tak mampu menjadi garam yang melezatkan hidangan, janganlah engkau menjadi lalat yang menjijikkan, yang merusak hidangan itu. Jadi kalau kamu mau rusak, rusaklah sendiri, tapi jangan merusak yang lain. Waktunya orang tadarus, waktunya orang terawih, kamu merusak situasi. Nah, itu peringatan keras bagi Abu Nuwas yang membuat dia tiba-tiba sadar. Entah siapa orang ini, tapi ini membuat dia tersadar bahwa selama ini mungkin dia kecewa dengan masyarakat, mungkin dia mengkritik masyarakat, tapi dengan semua yang dilakukan sebenarnya dia sedang nambah masalah baru di tengah masyarakat. Jadi orang hidup itu kan kalau bisa ya memang masalah di tengah masyarakat pasti ada. Cuma kalau bisa kita jadi problem solver. Kita jadi yang menyelesaikan masalah. Bukan part of the problem, bukan bagian dari masalah. Apalagi menjadi pembuat masalah.
Apalagi jadi orang yang selalu bikin masalah. Nah, kadang-kadang kita ini ingin menyelesaikan masalah, tapi yang lahir adalah nambah masalah baru, yang masalah lama tidak selesai. Gayanya kita ingin menyelesaikan problem, tapi yang lahir justru problem baru. Dan problem lama tidak selesai. Dan kalimat ini langsung ditujukan di depannya si Abu Nuwas. Kalau engkau tidak bisa menambah kelezatan hidangan, jangan jadi yang merusak hidangan. Merusak hidangan berarti nambah masalah. Dari situlah nanti Abu Nuwas terus sadar dan dimulailah fase baru, hidup jadi ulama, bahkan beberapa menyebut terus dia jadi sufi. Tapi tetap lucu, enggak apa-apa. Ya, karena sudah khasnya beliau, hidupnya memang tidak bisa kok kaku. Dia lentur. Makanya terus kesannya dia lucu, bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Oke, syair-syairnya banyak. Kita juga kan kenal beberapa syairnya. Ini diantaranya. Misalnya dia menasehati dirinya sendiri. Hai Abu Nuwas, jadilah orang terhormat, baik dan sabar. Ini 3 kalimat ini gabungan yang bagus. Orang terhormat, baik dan sabar. Terhormat itu kualifikasi sosial, baik itu kualifikasi individual, dan sabar itu hubungan dengan yang lain. Banyak orang yang terhormat dan baik tapi tidak sabaran. Banyak orang yang sabar dan baik tapi tidak terhormat. Banyak orang terhormat tapi tidak baik. Macam-macam kombinasi. Kalau bisa ikut Abu Nuwas, jadilah orang yang terhormat, baik dan sabar. Nah, ini dia memarahi dirinya sendiri. Waktu telah merusakmu dengan harta dan keinginan hanya demi kesenanganmu. Hai pendosa besar, ampunan Allah itu lebih besar daripada dosamu. Sebesar-besarnya sesuatu masih lebih kecil dibandingkan ampunan Allah yang paling kecil. Ini menasihati diri untuk tobat. Tobat yang beneran. Yo, kayak kita ini sebenarnya ya sudah waktunya untuk tobat. Cuma kita kan masih ragu-ragu. Mbok ya tobat yang beneran. Yang beneran loh ya. Beneran itu berarti tidak diulang, janji tidak diulang lagi, kemudian tidak secara sengaja mengulang dan seterusnya. Jadi pertama-tama dia memarahi dirinya untuk mau bergerak bertobat, menyesali yang dilakukan sebelumnya dan tidak mengulang di masa depan. Dan ini kelihatan simpel tapi berat. Kalau istighfar sih iya. Cuma istighfar kita kan sering istighfar formalitas. Nah, kalau Abu Nuwas ini istighfarnya mantap karena dosanya banyak. Kita kan sering istighfarnya enteng karena kita merasa tidak banyak dosa. Jangan salah, Abu Nuwas sebelumnya juga merasa tidak banyak dosa. Dia merasa kalau dia mabuk, kalau dia hura-hura, ya memang sudah seharusnya begitu. Hidup sekali mau apa? Kan tadi logikanya begitu. Mabuk tidak apa-apa daripada sholat masuk neraka. Logikanya tadi kan begitu. Jadi orang itu ketika ada di wilayah, ketika dia salah, biasanya dia tidak merasa salah. Maka butuh momen-momen kesadaran bahwa aku ini banyak salah. Kalau ingin istighfarmu mantap, kamu harus sadar bahwa kamu banyak kelirunya, banyak salahnya. Cuma kesadaran bahwa aku salah ini sering tertutup oleh kesadaranmu bahwa kamu itu tidak terlalu banyak salah.
Setiap orang lebih dominan merasa bahwa aku ini sudah benar begini ini. Kalau kamu tak tanya satu-satu tetap merasa hidup kayak saya ini Pak yang benar dan baik. Rata-rata begitu. Jadi kesadaran yang mengemuka bukan kesadaran bahwa aku ini banyak salah dan mungkin sekali sering melakukan kesalahan. Tapi biasanya yang mengemuka dalam hidup kita itu kesadaran bahwa aku ini sudah benar. Hidup seperti ini loh yang bagus. Itu yang mungkin membuat istighfar kita tidak terlalu mantap. Kayak formalitas. Tobatnya bukan tobat yang serius. Nah, diajari oleh Abu Nuwas, ayo, nasihati dirimu sendiri. Kalau nunggu dinasihati orang ya tidak akan nyampe-nyampe. Nasihat yang paling bagus dari dirinya sendiri. Berarti apa? Kesadaran. Oke. Dilanjutkan kalimatnya. Ini kesadaran bahwa betapa besarnya dosaku, maka apa pembelaanku akan segala yang telah kulakukan. Kalau besok Allah tanya, kenapa sih kok kamu mabuk? Kok tak larang mabuk aja begitu susahnya? Nilaiku di depanmu itu seperti apa sih? Kalau besok Allah tanya begitu gimana? Apa yang akan kukatakan kepada Tuhanku? Apa yang akan meringankan salahku? Saat aku keluar dari jalan kebenaran atau memunggungi kebaikan. Duhai beratnya tobatku dan bodohnya apa yang terlewat dari hidupku. Nah, ini keluhan dari seorang Abu Nuwas. Dia takut nanti kalau ditanya oleh Allah, mengapa sih engkau kok lebih memilih mabuk daripada aku? Kenapa engkau lebih memilih kesenangan duniamu daripada aku? Kamu mau jawab apa? Dijawab seperti apapun, aku sudah salah. Karena yang kupilih ternyata bukan jawaban yang benar. Bukan pilihan yang benar. Nah, itu kesadaran seorang Abu Nuwas. Dari situ nanti terus muncul ini yang kalian hafal, yang sangat terkenal. Kalau ini sebenarnya nggak perlu saya baca, kalian pasti sudah sangat akrab. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, jelas aku bukan ahli surga. Wong aku ini kayak gini orangnya, nakalnya luar biasa, dosaku bertumpuk-tumpuk. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku ndak kuat kalau harus masuk neraka. Jadi ini keluhannya pada Allah. Ya Allah, aku ini masuk surga ndak pantas, masuk neraka ndak kuat. Itu malaikatnya bingung mesti. Biar pantas masuk surga gimana? Fahab li taubatan waghfir dzunubi. Maka ya Allah, anugerahi aku taubat dan ampuni dosaku. Jadi ini ada pelajaran dari kalimat ini bahwa taubat itu hakikatnya adalah anugerah dari Allah. Maka berdoalah untuk dianugerahi taubat. Jalan kita untuk taubat pertama-tama nunggu anugerah dari Allah. Fahab li taubatan waghfir dzunubi, dan ampunilah dosaku. Fa innaka huwa firudz dzambil azimi, karena engkau adalah yang pemberi maaf yang agung. Jadi ya Allah, aku ini masuk surga ndak pantas, masuk neraka ndak kuat. Sudahlah ya Allah, ampuni aku, kan engkau maha pengampun. Ringkasnya begitu. Dzunubi misla a'dadir rimali. Dosaku ya Allah sebanyak jumlahnya pasir. Jadi kalau ada padang pasir, pasirnya seluas itu, dosaku sebanyak itu.
Maka satu-satunya jalan keluar hanya fahabli taubatan ya dzal jalali. Satu-satunya aku selamat nanti, bisa ke surga dan terhindar dari neraka, hanya kalau engkau menganugerahi aku pertaubatan. Wa umri nakisun fi kulli yaumin. Padahal umurku detik demi detik berkurang, setiap hari berkurang. Nakisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifah timali. Sementara dosaku terus tambah, tambah umur tambah dosa. Kaifah timali, bagaimana aku menanggungnya ya Allah? Nah, itu munajatnya seorang Abu Nuwas. Ilahi abdukal asi ataka. Wahai Tuhan, hambamu yang penuh dosa ini datang padamu. Mukirron bidzunubi wa qad da'aka. Menyatakan, mendeklarasikan dosa-dosanya. Wa qad da'aka, dan berdoa padamu, memohon padamu. Fa in taghfir, kalau engkau ampuni aku, fa anta lidzaka ahlun, memang engkau ahlinya, tempatnya minta ampun. Fa in tatrud, tapi kalau engkau tolak aku ya Allah, faman narju siwaka, lantas pada siapa lagi aku berharap kalau engkau saja tidak mengampuniku. Ini namanya munajat. Jadi mengeluh pada Allah, menyatakan kelemahan, menunjukkan dosa-dosa, kemudian pasrah pada Allah, minta diberi yang terbaik. Itu makanya kalimat ini banyak dipakai. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ini munajatnya Abu Nuwas. Oke, ini babak pertobatannya. Tadi ada babak kemabuannya, terus babak hura-hura dalam cinta, sekarang pertobatan. Ada satu babak lagi yang mau saya bawa, yaitu babak akhir hidupnya. Jadi setelah tobat ada banyak fase-fase dekat dengan Tuhan dalam hidupnya seorang Abu Nuwas. Nah, ini terus di akhir-akhir hidup beliau mengalami sakit. Saat sakit ini ada beberapa syair yang terkenal dari Abu Nuwas. Misalnya ini, tapi sekarang konotasinya sudah tidak kayak sebelumnya, sudah tidak ada mabuknya, tidak ada cinta-cintaannya. Kalau ini sudah konotasinya sudah ilahiyah. Kemusnahan tengah merayap ke bawahku dan ke atasku. Kulihat diriku sekarat, tahap demi tahap. Tiada waktu berlalu tanpa meruntuhkanku berantakan. Mengiring kekuatan, aku tersingkir dalam ketundukan. Saat ku ingat sekarang, aku melemah dan mengurus. Mengurus itu maksudnya tambah kurus ya. Bukan mengurus sopo, urusan apa gitu, enggak. Tertunduk di hadapan Tuhan. Betapa ku sesali hari-hari dan malam-malam itu. Tadi kan dia kegemarannya kan keluar malam. Kalau siang tidur, kalau malam keluar. Koyo Batman. Tapi ku sesali itu, penuh hura-hura dan permainan. Kita lakukan setiap kejahatan. Semoga Tuhan mengampuni, memaklumi, dan memberi penangguhan hukuman. Karena kalau tidak, pasti aku tidak selamat. Ini waktu beliau sakit. Kemudian ada lagi lanjutannya. Setiap yang meratap akan diratapi. Setiap yang menangis akan ditangisi. Setiap simpanan akan dibelanjakan. Dan setiap kenangan akan dilupakan. Hanya Tuhan yang tersisa.
Siapapun yang dimuliakan, Tuhan jauh lebih mulia. Siapapun yang baik, Tuhan jauh lebih baik. Siapapun yang dipuji, Tuhan adalah puncaknya pujian. Siapapun yang diagungkan, Tuhan adalah puncaknya keagungan. Pada akhirnya semua muaranya pada Tuhan. Ia menjamin semua kebutuhan. Oh Tuhan, kita sengsara dan membutuhkannya. Jadi ini kesadaran setelah puncak hura-hura, puncak senang-senang, puncak kemabukan, sekarang kembali lagi ke Allah. Kesadaran bahwa semuanya nanti akan berakhir pada Allah saja. Nah, itu fase pertobatan seorang Abu Nuwas. Kalau ini puisi sebelum meninggal yang dikirimkan pada temannya. Puisi orang mati telah sampai padamu melalui kata-kata seorang bernyawa yang berada di persimpangan hidup dan kematian. Momen takdir telah menaklukkan tubuhnya, sehingga kini ia hampir lenyap tak tersisa. Kalau engkau menatap mataku, menangkap wujudku, tak akan kau temukan satupun kata dari buku wajahku. Jadi sekarang aku sudah tidak kayak dulu. Dulu aku jaya, dulu ganteng, rambutku ikal. Dulu aku hura-hura. Banyak perempuan jatuh tunduk takluk di depanku. Sekarang kalau engkau baca buku wajahku, sudah tidak ada apa-apa di situ. Bekasnya senang-senang tadi tidak ada. Bekasnya hura-hura tadi tidak ada. Yang tersisa hanya penyesalan, pertobatan. Semuanya sudah lenyap, tak tersisa. Dari situ nanti setelah ini beliau meninggal. Ada cerita saat salah seorang sahabat beliau setelah Abu Nuwas meninggal mimpi ketemu Abu Nuwas. Abu Nuwas, kamu kan dosamu banyak meskipun tobat. Nasibmu gimana sekarang? Ada cerita begitu. Terus Abu Nuwas bilang, alhamdulillah aku sempat tobat. Jadi Allah mengampuniku karena syair-syair yang kutulis, syair yang saya baca di depan tadi, termasuk Ilahilas. Syair-syair ini aku simpan di bawah bantalku. Terus dicek di bawah bantalnya, dan dari situ terus syair-syairnya, syair pertobatannya menyebar. Jadi awalnya memang itu asli munajat untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian dikenal orang banyak karena memang kalimat-kalimatnya menyentuh. Sejak muda memang pinter bikin kalimat. Jadi itu kisah Abu Nuwas. Ada banyak pelajaran. Yang pertama, akhirnya ternyata ke situ. Dan kita tidak harus ikut persis jalan yang sama kayak Abu Nuwas. Kalau memang merasa banyak dosa, jangan nunggu besok. Besok saja Pak saya tobatnya, kan harus hura-hura dulu. Tidak harus. Kan harus mabuk-mabuk dulu ya ndak. Pacar-pacaran dulu lah Pak ya ndak. Jadi tidak harus kita menyesal sebagaimana Abu Nuwas. Abu Nuwas mengalami experience, kalau bahasanya Konfusius. Pengalaman pahit dulu baru tobat. Kita tidak harus begitu. Karena untuk mengambil hikmah kebijaksanaan dari pengalaman orang lain itu tidak harus difotokopi. Ada kalanya kita tiru yang baik-baik saja. Jadi pelajarannya ternyata pertobatan. Jadi kita manusia wajar punya salah, tapi tidak wajar kalau tidak merasa salah, tidak ngaku salah, apalagi tidak mau tobat. Nah, itu pelajarannya di situ. Oke. Sisanya kita akan ngambil beberapa hikmah. Ada puisinya banyak, diwan Abu Nuwas itu lumayan. Saya potong kecil-kecil dalam bentuk hikmah.
Ini puisi-puisi setelah tobat ya, jangan puisi-puisi yang di depan tadi. Saya potong-potong. Itu kalimatnya bagus. Begitu engkau cinta pada dunia, maka hanya kepahitan hidup yang akan kau rasa. Tidakkah engkau tahu hakikat dunia yang awalnya bening dan akhirnya asin? Itu Abu Nuwas mengingatkan kita bahwa dunia yang kita cintai ini punya hakikat positif di awal, tapi lama-lama dia akan jadi negatif. Ini hakikatnya dunia sudah. Manusia awalnya muda, kuat, jago, tapi lama-lama dia akan menyusut, menurun, jadi tua, jadi lemah. Makan enak, seenak apapun makanan, awalnya enak, tapi coba kamu tambah dari 1 piring jadi 2 piring, enaknya tinggal setengah, kamu tambah lagi jadi 3 piring, enaknya tinggal 1/4, kamu tambah lagi sampai piring kelima kamu akan muntah. Yang enak tadi jadi tidak enak. Itu hakikatnya dunia. Pacar cantik, apalagi? Iya cantik sekarang umur berapa? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, sudah setara kita selevel. Sama. Jadi kalau kamu nembak terus jawabannya, tunggu ya 30 tahun lagi, oh itu sudah berubah banyak pasti, sudah. Oh manusia, dunia, levelnya menurun. Jadi awalnya bening, akhirnya asin. Maka kalau kita jatuh cinta pada dunia, siap-siap sakit dan kecewa. Karena dunia itu dahsyat nikmat di awal toh. Lama-lama kualitas kuantitasnya menurun. Jadi jangan jatuh cinta pada dunia, rugi, eman-eman. Jadi jatuh cintalah pada yang lebih hakiki. Saya lupa pernah baca di mana. Kalau akhirat itu kebalikannya dunia. Akhirat itu tambah lama, tambah meningkat, tambah berkualitas. Cuma ya mungkin teori yang lain, kitab yang lain. Jadi ceritanya kalau di akhirat itu misalnya hubungan suami istri awalnya enak, diulang lagi tambah enak lagi, tambah enak lagi. Beda sama di dunia, tambah enak 2 kali, 3 kali KO kamu sudah. Ya kalau di akhirat itu ada yang kitab yang cerita begitu. Sebenarnya itu metafor untuk menunjukkan kalau bedanya dunia sama akhirat. Maka yang kita cintai harusnya yang lebih hakiki, ketuhanan dan akhirat, bukan yang dunia. Terus ini sindiran. Wahai orang-orang yang peduli pada agama, ketahuilah bahwa kebebasan dan pemaksaan itu tidak ada. Semua yang kau tuduhkan tak ada benarnya selain kematian dan alam barzah. Tak seorang pun tahu begitu terpisah nyawa, apakah ia masuk surga ataukah neraka. Ini sindiran bagi kita. Di antara kita ada yang mengunggul-unggulkan kebebasan, ada kebalikannya, mengunggul-unggulkan kekakuan, pemaksaan. Yang satu beragama sangat keras, yang satu beragama sangat longgar. Yang satu andalannya kebebasan, yang satu andalannya pemaksaan. Katanya Abu Nuwas, semua yang kau tuduhkan tidak ada benarnya. Orang yang menganut aliran kebebasan biasanya menyebut yang aliran pemaksaan sebagai dogmatis lah, literalis lah, apalah, fundamentalis lah. Kebalikannya, yang punya aliran pemaksaan biasanya menyebut yang punya mazhab kebebasan sebagai liberal lah, sesat lah, macam-macam. Katanya Abu Nuwas, semua yang kau tuduhkan tak ada benarnya, dua-duanya salah. Kenapa? Jangkauan wawasan manusia tidak ada yang berderajat pasti. Satu-satunya yang bisa dipastikan dalam hidup ini hanya kematian dan akhirat, alam barzah.
Jadi yang kita omongkan berdasarkan pemahaman kita itu semuanya tidak pasti. Satu-satunya yang pasti hanya kematian dan alam barzah. Maka untuk hal yang tidak pasti, jangan korbankan hal yang pasti. Karena hal yang tidak pasti tadi, kita meresikokan bahaya kepastian. Maksudnya apa? Kadang-kadang demi kebebasan, demi pemaksaan, kita terus saling serang, saling menjatuhkan, saling menyakiti, saling berbuat dosa. Ini kan resikonya setelah kematian. Jadi sebenarnya kita sedang menjual yang tidak pasti demi menjual yang pasti demi yang tidak pasti. Nah, itu kalimat ini arahnya ke situ. Padahal ngapain sih kita mengklaim bahwa kita pasti benar, kita pasti lurus, wong tak seorang pun tahu begitu terpisah nyawa, apakah ia masuk surga ataukah neraka. Siapa berani angkat tangan menjamin saya pasti surga, Pak? Tidak ada. Seandainya kamu orang soleh sekalipun, begitu kamu yakin 100% masuk surga, ada kesombongan dalam hatimu. Dan dia yang jadi hijabmu untuk masuk surga. Jadi tidak ada satupun yang pasti. Wong begitu nanti di akhirat sudah hak prerogatifnya Allah. Mau surga apa neraka itu sudah urusannya Allah, tidak jaminan. Ada yang amalnya luar biasa karena kesalahan kecil akhirnya nggak jadi masuk surga. Ada yang dosanya luar biasa karena kebaikan kecil tidak jadi masuk neraka. Kan banyak cerita-cerita semacam itu. Ada ulama yang tidak jadi masuk surga karena mengambil kayu selilit waktu dia habis kundangan pulang ke rumah, ngambil kayu kecil karena tidak ada tusuk gigi miliknya tetangganya. Itu kan yang dicerita selilit sang kiai itu kan. Gara-gara selilit kayu kecil ini dia tidak jadi masuk surga. Tapi ada pelacur yang memberi minum anjing. Gara-gara kebaikan memberi minum anjing ini, dia masuk surga. Meskipun hakikatnya dia seorang pelacur. Dalam tumpuan dosa, kebaikan kecil bisa membawa ke surga. Dalam tumpuan pahala, kesalahan kecil bisa menyeretmu ke neraka. Maka tidak ada yang pasti. Jangan menyombongkan diri. Tak seorang pun begitu terpisah nyawa bisa memastikan apakah ia masuk surga ataukah neraka. Maka jangan merasa aman. Jangan merasa sudah selamat. Oke, itu kalimat selanjutnya. Terus, kulihat setiap hidup, setiap yang hidup itu fana. Putra si fana. Dengan nasab mulia yang bersambung kepada yang juga fana. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini semuanya fana. Bahkan dirimu sendiri itu fana. Fana itu berarti pada akhirnya akan lenyap. Kita juga akan lenyap. Nenek moyang yang engkau bangga-banggakan juga akan lenyap. Keluarga yang engkau bangga-banggakan, engkau cintai juga fana. Semuanya fana. Maka segala konflik, segala pertikaian, segala perselisihan di muka bumi ini sifatnya hanya permainan saja. Kenapa permainan? Wong semuanya fana kok. Ngapain kita serius-serius amat? Semuanya fana. Makanya katanya orang Buddha itu ya semuanya kosong. Yang isi itu sebenarnya kosong, dan yang kosong sebenarnya isi. Itu rahasianya di situ. Yang kita anggap tidak ada apa-apa, ya ada apa-apanya. Tapi yang kita anggap ada apa-apanya sebenarnya hakikatnya tidak ada apa-apanya. Hidup ini fana.
pada akhirnya akan lenyap. Nah, jadi kulihat setiap yang hidup itu fana, putra si fana, dengan nasab mulia yang bersambung pada yang juga fana. Nah, itu nasihat dari Abu Nuwas. Bayangkan bedanya tadi, syair-syair di awal yang begitu liar, begitu mabuk, begitu hura-hura, ternyata babak terakhir kehidupannya begitu indah. Dia masuk ke ranah sufistik, memahami hakikat. Ada momen pencerahan dalam hidupnya sehingga banyak nasihat-nasihat berharga yang kita dapat. Makanya dia tergolong tokoh besar yang kita ingat sampai hari ini. Itu saya bawa juga. Saat seorang cerdas menelaah dunia, ia akan menemukan seorang lawan yang berbaju kawan. Dunia ini seolah-olah kawan kita, tapi hati-hati, dia ini bisa berubah jadi lawan kita. Dunia ini harusnya membantu kita, mendorong kita untuk menuju Allah, kembali pada Allah. Tapi hati-hati, dia juga potensial untuk menjegal langkah kita menuju Allah. Dia ini kawan, harusnya jadi kawan. Tapi kalau kita tidak hati-hati, dia akan jadi lawan. Terakhir, ini, kalau ini kalimat-kalimat terakhir juga dari Abu Nuwas, lebih baik mati karena cengkraman kesunyian daripada mati karena payahnya, capeknya kecerewetan. Betapa sering engkau kehilangan diri dalam kelakar. Ini saya potong dari syairnya. Hari ini kemungkinan kita akan mati dalam payahnya kecerewetan. Semua orang cerewet hari ini. Kita akan lihat yang kita pegang tiap hari kan, isinya suara dalam bentuk tulisan. Kita hidup dalam belantara kata-kata, itu payahnya kecerewetan. Padahal akan lebih baik kalau kita mati dalam kesunyian, keheningan. Ada banyak makna, ada banyak rahasia dalam keheningan. Begitu kita hidup dalam berantara kecerewetan tadi, kita akan kehilangan kejernihan. Kita akan kehilangan yang hakiki. Karena yang tempelan sangat banyak, maka yang sejati tidak akan terlihat. Semakin banyak kata-kata mengepung kita, semakin sulit kita mencari yang sejati. Maka carilah ruang di mana engkau bisa hening, engkau bisa sunyi, biar jernih melihat dunia ini. Kalau kita sibuk terus, capek terus dengan kata-kata, maka kita akan kehilangan kejernihan. Kita akan mati karena payahnya kecerewetan. Katanya Abu Nuwas bahkan, betapa sering engkau kehilangan diri dalam kelakar. Kelakar itu kan ngomong ngalor ngidul yang tidak jelas. Yang itu membuat kita kehilangan diri, tidak waspada. Padahal mungkin dulu ini hobinya Abu Nuwas, kelakar. Tapi kemudian dia sadar, dalam kelakar kita sering kehilangan diri. Kita sering kehilangan hakikat hidup kita. Nah, jadi terakhir Abu Nuwas ini menasihat kita, ayo kita bikin waktu-waktu kita berharga. Kalau tidak, carilah kesunyian atau keheningan. Di situ harga nilai akan muncul. Jadi rumusnya itu. Dalam sehari bikinlah momen untuk dirimu sendiri, tapi untuk dirimu sendiri bukan untuk hura-hura, tapi untuk kesunyian, untuk keheningan. Kalau dalam agama, momen-momen muhasabah dan tafakkur. Disitulah nanti kualitas hidup kita akan naik. Oke, saya kira itu Abu Nuwas. Ya, tidak terbayangkan. Bayangannya tadi Abu Nuwas tokoh yang seneng-seneng dan hura-hura saja. Ternyata
belokannya cukup tajam. Belakangan dia bertobat. Silahkan diikuti riwayat hidupnya, tapi yang babak belakang. Ya. Yang babak depan kalau bisa cepat-cepat ditinggal. Jangan salah, Abu Nuwas usianya sekitar 57. 57 itu tidak terlalu tua. Mungkin pertobatannya paling usia-usia akhir lah, 40 ke atas. Tapi kan kita juga sudah merayap mendekati usia itu. Jangan ditunggu lagi. Karena usia itu kan tidak ada yang tahu. Tidak ada jaminan yang lebih tua berangkat duluan, yang muda belakangan. Tidak ada jaminan saya lebih tua dari kamu terus saya berangkat dulu. Sekarang banyak yang muda-muda duluan. Peristiwanya kan selalu peristiwa-peristiwa jihad, peristiwa-peristiwa itu kan muda-muda semua, demo, terus peristiwa. Sing tua-tua malah ning omah malah selamat. Si nom-nom malah cepat berangkatnya. Karena tidak jaminan, maka segeralah. Kalau kamu sudah memahami kebaikan apapun, memahami kemuliaan hidup apapun, segera wujudkan, segera implementasikan, segera jalankan. Jangan ditunda-tunda, biar tidak menyesal. Kalau kamu menyadari ada kesalahan, kekeliruan apapun dalam hidupmu dan kamu tahu, segera cepat-cepat tinggalkan. Karena tidak ada jaminan kapan kita berangkat dan berapa lama kita masih bisa tinggal. Oke, saya kira itu ya malam hari ini. Bulan depan kita ganti tema. Sayangnya Rabu depan kita kosong dulu. Kebetulan saya ada acara yang sama sekali tidak bisa saya tinggal. Jadi Rabu depan kita kosong. Ada gunanya saya kosong. Saatnya kalian akrab, asyik bersama Rasulullah. Ya. Jadi maulud. Oke, setelah mauludan kita mulai lagi ngaji kita Rebu selanjutnya. Saya bingung temanya apa. Wis gini aja tiba-tiba tadi terbayang Einstein. Maka bulan depan kita akan membahas para jenius. Yang pertama Einstein, yang kedua Isaac Newton, dan yang ketiga Leonardo da Vinci. Bulan November ya. Oke. Enggak, jangan khawatir, saya enggak akan ngomong fisika matematikanya. Ya. Kita mengambil hikmah dari jalan hidup para jenius. Oke, sebagaimana kita mengambil hikmah dari Abu Nuwas. Karena selalu ada hikmah yang kita ambil bahkan dari momen-momen yang kontroversial seperti ceritanya Abu Nuwas tadi. Oke, saya kira itu. Insya Allah bulan depan 2 minggu yang akan datang kita mulai untuk sesi bulan November. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.